membalas dengan kasih-Mu Tuhan. Selain pujian dan penyembahan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagi. siapakah aku itu? Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu, Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami Tuhan, siapkanlah pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan ajarlah kami juga untuk mau melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom buat semua yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada, saya katakan sekali lagi shalom. Dan masih dalam suasana Natal, saya juga mau katakan Merry Christmas untuk kita semua. Biarlah sungguh damai dan sukacita Natal itu selalu ada pada kita. Baiklah, pada hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Judul perikop dari bacaan ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8 mulai. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Yesus terang dunia. Sungguh Yesus datang untuk menerangi dunia yang berada di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Dan di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat siapa diri kita sebelumnya. Siapa kita dahulu, ya, di dalam ayat 8 tadi dikatakan memang dahulu, ya. Memang dahulu itu apa? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi setiap kita dulunya sama, ya. Sama, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Artinya orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu bisa juga dikatakan perbuatan-perbuatan kedagingan, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di sana kita bisa membaca apa saja sih perbuatan-perbuatan daging itu atau perbuatan-perbuatan kegelapan itu, ya.
Di sana antara lain dikatakan hidup dalam percabulan, ya. Hidup dalam percabulan itu pikirannya cabul, ya. Yang dia inginkan hanyalah hal-hal yang cabul. Buka film-film porno, ya. Apalagi sekarang di dalam dunia kita yang seperti ini, teknologinya canggih, klik satu, tidak dibuka atau tidak dibuka, ada itu iklannya, ya. Itulah perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan selalu dirinya didorong untuk melakukan hal-hal daging, ya. Tadi saya katakan antara lain percabulan. Kemudian juga keserakahan. Manusia kalau masih hidup di dalam kegelapan, hidupnya adalah hidup di dalam keserakahan. Yang dicari semata-mata hal-hal duniawi. Sudah punya A mau B, sudah punya B mau C, sudah punya istri satu mau tiga. Seperti itu. Ya. Itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Dan Alkitab berkata, dulu kamu juga seperti itu. Saya pun seperti itu, sama. Ya. Dan apa kata Alkitab? Di dalam Galatia 5 ayat 21. Saya langsung ke sana ya. Galatia 5 ayat 21 dikatakan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan mereka tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, ya. Di dalam ayat 21 dari Galatia pasal 5, ya. Paulus berkata, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya dulu, saudara dulu tidak diperhitungkan di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita masih hidup melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, memfitnah orang lah, omong kotor lah, ya, suka nipu orang lah, suka berbohong, suka berdusta. Itu semua adalah warna kehidupan orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Namun Alkitab berkata, kembali ke Efesus 5 ayat 8 tadi, tetapi sekarang, ya, kalau dulu saya gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Siapa kita sekarang? Kita yang sekarang adalah orang-orang yang hidupnya telah diterangi oleh Kristus. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus status kita berubah. Kegelapan diubahkan menjadi terang. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan. Terang meniadakan kegelapan. Kehadiran Yesus di dalam hidup kita membuat kita menjadi terang. Oleh karena itu siapapun saudara yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau dan aku sudah merespon kasih Allah dengan menerima Yesus dalam hidupmu secara pribadi, hidupmu sudah diterangi. Semua sisi-sisi gelap di dalam hidupmu sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan menjadi orang yang sudah diterangi tetapi gaya hidupnya tetap di dalam kegelapan. Hari-hari ini kita masih banyak melihat ada begitu banyak orang yang sudah melabelkan dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi perbuatannya tetap perbuatan kegelapan. Mari jangan sia-siakan apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupmu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita harus bertumbuh. Kita yang sudah diterangi. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Artinya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Berbeda. Mulai bangun pagi sudah berbeda. Enggak percaya? Ya. Mulai bangun pagi sudah berbeda. Kalau anak Tuhan yang hidup di dalam terang,
pagi-pagi hari dia sudah bangun dan dia sudah mulai bersekutu dengan Bapaknya. Orang yang hidup di dalam terang, ya, cara berpakaiannya juga berbeda. Ya, cara berpakaiannya berbeda, bangunnya berbeda, cara bangun paginya berbeda, bukan caranya artinya bangun melek gitu iya. Tetapi apa yang dilakukan setelah bangun tidur itu anak Tuhan berbeda dengan yang bukan. Kalau anak Tuhan yang dia pikirkan pertama adalah mengucap syukur kepada Bapa. Anak Tuhan dia selalu berhubungan dengan Bapa terlebih dahulu. Tapi kalau orang yang belum diterangi, seperti minggu lalu dibahas Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Tidak punya pengenalan akan Allah. Ya, tidak punya pengenalan akan Allah. Kemudian pikirannya penuh dengan pikiran yang sia-sia. Perasaannya tumpul. Nah itu ya toh. Tapi setiap kita yang sudah menerima terang di dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, anak-anak terang bangun pagi langsung nyapa bapaknya dulu. Cara berpakaiannya berbeda, ya tidak sama dengan dunia. Dunia suka pamer-pamer, anak Tuhan tidak. Dia punya pakaian yang sopan. Ya, datang ke gereja dengan pakaian yang sopan karena dia akan berhadapan dengan Bapaknya yang besar dan ajaib itu. Ya, berbeda. Cara kita berbicara juga berbeda. Sopan santunnya juga berbeda. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Ya, pola pikir kita berbeda, perasaan kita berbeda. Ya, cara kita berhubungan dengan orang pun berbeda. Cara kita marah pun berbeda. Ya, saya tidak berkata bahwa kita semua sudah sudah tidak bisa marah lagi. Masih bisa marah, ya. Tapi cara marah kita masih ada yang namanya pengendalian diri. Kalau sudah tidak ada pengendalian diri, apa bedanya kita dengan dunia? Alkitab berkata, sekarang kita adalah orang-orang yang sudah terang, ya. Sekarang kita adalah kamu adalah terang di dalam Tuhan, terang, ya. Setiap kita yang berada di dalam Tuhan Yesus, hidup kita sudah terang. Jangan lagi dikotori dengan hal-hal yang gelap. Bersama kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, saya ulangi, barang siapa mengikut aku, barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa yang sudah diterangi oleh Kristus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Perhatikan kata, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap saudara dan saya yang ikut Yesus, engkau memiliki terang. Dan Yesus mengharapkan, Yesus mempunyai tujuan di dalam hidup saudara dan saya tentunya. Kita jangan lagi berjalan di dalam kegelapan. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sana juga dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, semua perjalanan kita di dalam kegelapan itu harus ditinggalkan. Dan yang baru sudah datang. Apa yang baru? Terang. Ya. Terang Kristus sudah datang di dalam hidup kita. Dan kita harus bersinar. Ya, memancarkan terang Kristus itu kepada semua orang yang kita temui di dalam hidup kita. Selanjutnya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana juga dikatakan, tetapi kamu bangsa yang terpilih,
umat kepunyaan Allah. Ya. Jadi setiap kita Bapak Ibu, umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah yang bagaimana? Yang telah keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Nah ini, engkau sudah dikeluarkan dari kegelapan. Jangan lagi berjalan di dalamnya. Engkau sudah masuk di dalam terangnya yang ajaib. Tugasmu dan tugasku apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan di dalam hidupmu. Itu tugas kita. Sebagai anak-anak terang, ya, tidak saja perbuatan-perbuatan kita itu sudah berubah, ya, tetapi juga tugas kita. Tugas kita itu adalah apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Kristus yang sudah mengeluarkan kita dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita itu sangat-sangat berharga. Kalau dikatakan apa kekayaan berharga di dalam hidupmu dan hidupku, Dia adalah Yesus. Dia adalah harta terbesar di dalam hidup kita. Mari bersama kita memancarkan cahaya Kristus yang ada di dalam kita. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 tadi bagian yang bagian bawah ya. Oke, saya bacakan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9 dan 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Setelah kita diterangi, setelah Yesus hadir di dalam hidup kita, kita menjadi anak-anak terang. Tadi saya katakan status kita berubah dari anak gelap kepada anak terang, ya. Dari kehidupan di dalam kegelapan masuk di dalam kehidupan yang terang. Dan Alkitab berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita hidup di dalam terang, maka ada buah yang dilihat. Ada buah yang dihasilkan dari hidup kita. Di dalam ayat 9 tadi dikatakan kebaikan. Ya, buah yang pertama itu adalah kebaikan. Anak-anak yang hidup di dalam terang, saudara dan saya. Buah kita yang pertama adalah kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan yang bersifat kekal. Ya, di dalam bahasa aslinya kebaikan yang bersifat kekal. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan itu menunjukkan siapa yang ada di dalam diri kita. Itu artinya, ya. Jadi ada buah yang kita hasilkan. Buah yang pertama kebaikan. Hidupmu menjadi baik dan orang-orang akan melihat kebaikan itu. Oh, dia. Sekarang kau berubah ya. Orang akan menyaksikan sebuah perubahan yang terjadi di dalam dirimu dan di dalam diriku. Di dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Supaya apa? Supaya semua orang bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya setiap orang yang melihatmu memuliakan Bapa yang di surga. Kebaikan yang kau lakukan bukan kebaikan untuk sebuah pencitraan, bukan. Ya. Ada banyak orang melakukan kebaikan untuk sebuah pencitraan. Tapi kita anak Tuhan, bukan itu. Setiap kebaikan yang saudara lakukan terhadap orang lain, biarkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau engkau melakukan kebaikan tidak perlu dipamer-pamer. Tidak perlu, ya. Biarlah Tuhan yang melihat itu. Ya. Kebaikan kita lakukan karena ada Yesus yang baik yang ada di dalam diri kita. Kebaikan tidak perlu dipamer-pamer,
Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tadi saya loh habis ngasih dia uang. Saya loh habis ini. Tidak perlu seperti itu. Kalau itu namanya kita pencitraan. Ya, apa yang kau berikan dengan tangan kananmu, gak usah diketahui oleh tangan kirimu. Kebaikan, apa yang kita lakukan yang baik, itu biarlah sungguh Tuhan yang dimuliakan. Apa yang kita lakukan yang baik itu memancarkan terang Kristus kepada orang yang kita lakukan kebaikan. Biarlah motivasi kita pada saat kita melakukan kebaikan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya kebaikan. Lalu yang kedua, buah yang kedua adalah keadilan. Nah, bicara tentang keadilan ini berhubungan dengan atau berkaitan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Ya. Kalau bicara tentang keadilan, kita ingat apa? Timbangan. Ada keseimbangan, ya, timbangan. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ingin memancarkan terang Kristus, kita melakukan tindakan keadilan. Seperti ini contohnya. Adilkah seorang anak berfoya-foya sementara orang tuanya bekerja keras? Adilkah seorang anak pingin A sampai Z mainan, semua mainan kepingin dibeli. Sementara orang tuanya banting tulang untuk mencari uang. Ini contoh yang tidak adil. Ya. Adilkah kita jika setiap hari Tuhan memberikan kepada kita waktu. Ya, sama loh waktu yang saudara punya dengan yang saya punya sama 24 jam sehari. Ya. Adilkah jika seluruh waktu yang Tuhan berikan buat kita, kita gunakan untuk mengejar harta kekayaan dunia? Tidak adil. Keadilan, kita harus bisa memutuskan sesuai dengan apa yang sudah kita timbang, ya, pertimbangkan. Apa yang Tuhan berikan buat saya? Waktu. Waktu Tuhan berikan buat saya, untuk apa waktu itu? Yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang hidup di dalam terang, bangun paginya berbeda dengan orang-orang yang belum di dalam terang. Ya, bedanya apa? Anak Tuhan yang hidup di dalam terang, apa yang dilakukannya pagi-pagi? Memuliakan Tuhannya. Berhubungan dengan Tuhannya. Tidak adil kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, tapi seluruh waktu kita 24 jam kita gunakan untuk diri kita sendiri. Kita masih hidup di dalam kepentingan diri sendiri, egois, ya. Tidak pernah memperhatikan Tuhan, salah. Mari kita bertobat bersama-sama. Mari kita memiliki yang namanya buah keadilan di dalam diri kita. Tidak saja adil terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Tetapi terutama kepada Tuhan. Adil dong. Kalau saya menggunakan waktu saya untuk bekerja 8 jam. Berapa waktu yang saya gunakan untuk Tuhan? Biarlah apa yang saya katakan ini mengorek kita untuk kita berubah, untuk kita bertobat bersama-sama supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran. Apa buah yang dihasilkan? Yaitu kebenaran. Kebenaran artinya hidup benar dalam seluruh aspek kehidupan. Benarnya bukan aja kelihatannya di gereja, ya, enggak. Kita benar, hidup benar. Dilihat atau tidak dilihat tetap benar. Itu namanya buah daripada terang, ya. Kebenaran. Jadi seringkali kita itu hanya takut karena dilihat orang, ya. Tapi kita sembunyi-sembunyi melakukan yang tidak benar. Hei anak Tuhan, kebenaranmu
Hendaklah kebenaran yang sungguh-sungguh keluar dari dalam dirimu, di mana engkau rindu setiap hari hidupmu benar. Dan kebenaran itu yang terutama kebenaran di mata Tuhan. Ingat loh, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semuanya terbuka dan tertelanjang di hadapan Tuhan. Kita boleh tampil benar, tetapi di belakang kita menjadi orang yang tidak benar. Tidak boleh. Ya, kebenaran, mari kita mengejar ini. Supaya buah ini keluar dari dalam diri kita sebagai anak-anak terang. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan bukan untuk pencitraan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang lain melihat Kristus yang nyata di dalam diri kita. Yang kedua, keadilan. Adil terhadap sesama, adil terhadap Tuhan juga. Kita harus melakukan itu. Dan yang ketiga, itu adalah kebenaran. Kebenaran harus kita punya. Buah ini harus dimunculkan. Dan kebenaran yang kita punya bukan karena hanya dilihat orang. Tetapi kebenaran kita itu dilihat atau tidak dilihat, kita tetap hidup benar. Di dalam pekerjaan kita hidup benar. Ya, di dalam sekolah kita hidup benar. Kemudian terhadap orang tua kita, sikap kita pun harus benar. Di dalam pengolahan keuangan kita pun harus benar. Ya, semua di dalam seluruh aspek kehidupan kita benar. Ya, jadi kita harus tinggalkan semua hal yang salah. Kenapa? Karena engkau telah menjadi anak terang. Engkau sudah diterangi oleh Kristus. Ya, ada sebuah lagu yang berkata, aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya itu sia-sia. Biarlah itu benar-benar menjadi bagian kita. Cara-cara yang lama yang tidak benar kita harus tinggalkan. Dan kita mulai melakukan kebenaran. Memang kadang-kadang kalau kita mau menjalani hidup benar ada konsekuensinya. Ya, kalau aku ngomong benar aku tambah diloilokno. Itu konsekuensinya. Tapi percayalah Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Tetaplah hidup benar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah di dalam ayatnya yang ke-10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak terang, mari kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Ya, mencari perkenanan Tuhan. Uji segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Ya. Kalau kita menguji sesuatu, kalau kita mendapatinya salah, apa yang kita lakukan? Ya diperbaiki, ya kan? Seperti itu. Dan standar kita untuk mencari perkenanan Tuhan, kembali saya katakan Alkitab. Standar kita untuk mencari perkenanan Tuhan adalah firman-Nya sendiri. Firman Allah, Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak terang, cari perkenanan Tuhan dan di sini telah tertulis. Baca Alkitabmu. Renungkan itu. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah yang bagaimana? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Standar kita adalah firman Tuhan. Kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, atau kalau ingat saja baru baca, maka saudara tidak mungkin bisa diperbarui dari hari ke hari agar mencapai target ini. Bagaimana kelakuanmu bersih? Pemazmur berkata dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya toh? Bagaimana supaya saudara bisa hidupnya benar? Ya firman Allah. Karena firman Allah akan menyatakan kesalahan.
mengajarmu untuk menjadi hidup benar. Ya, bagaimana supaya engkau bisa membawa orang masuk di dalam kebenaran? Kamu harus tahu firman Tuhan supaya kamu bisa mendidik orang lain juga untuk masuk di dalam kebenaran. Jadi standar kita untuk mencari perkenanan Allah adalah Alkitab kita. Kita bersyukur banget karena hari-hari ini kita sudah hidup di dalam teknologi yang canggih, ya. Ada Alkitab, kalau kita bisa baca di rumah, mungkin kalau kita pergi ke tempat yang lain, kita tidak bisa membawa Alkitab kita, tapi di dalam HP kita sudah ada. Tetapi kalau untuk saya tetap lebih senang pakai yang begini, ya, yang buku. Ya seperti itulah. Jadi kemanapun ya kita bisa membawa firman Allah. Kenapa? Di dalam HP saudara yang canggih-canggih itu sudah, kalau kalau dimasukkan aplikasi Alkitabnya, pasti ada di situ. Tetapi kalau kita mau berada di bandara atau gimana gitu ya, kalau kita ada waktu gitu, kira-kira yang kita baca apa? Baca Alkitab, jempol bagi yang melakukannya. Tapi kebanyakan nonton YouTube ya, buka-buka apa yang lain-lain gitu. Jarang yang buka Alkitab. Tapi bagi saudara yang membuka Alkitab, jempol. Ya. Jadi kalau ada waktu luang, yang digunakan itu adalah membaca Alkitab. Selain daripada prioritas. Ya, artinya kalau pada pagi hari tadi kita berhubungan dengan Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji, menyembah Dia. Itu prioritas, waktu yang kita telah siapkan. Tetapi di waktu-waktu senggang pun, boleh kan kita baca Alkitab? Ya, gunakan waktumu dengan baik. Ya, kalau ada kesempatan untuk membaca Alkitab, why not kan gitu ya. Jadi kita harus melakukannya. Kenapa? Karena kita mau mencari perkenanan Allah di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak terang, ya, 4 hal ini harus muncul dari dalam diri kita. Ada kegairahan untuk mencari perkenanan Allah di dalam hidupmu. Dan kalau saudara dan saya selalu hidup di dalam perkenanan Allah, saya percaya hidupmu akan menjadi terang yang benderang. Bagaikan bintang di langit, kata firman Tuhan. Bercahaya, semua orang akan melihatnya dan Tuhan pasti senang dengan kehidupanmu. Mari bersama saya ajak kita pada hari ini. Mari kita benar-benar hidup di dalam terang. Karena engkau dan aku telah mendapatkan terang Kristus di dalam dirimu. Hadirkan Dia selalu di dalam dirimu. Dan biarlah Dia bercahaya lewat kehidupanmu. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi orang anak-anak yang ikut teladan Bapa kita. Yesus adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Karena itu mari kita menjadi anak-anak yang mewarisi gennya Dia di dalam diri kita. Gen ilahi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita akan baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus adalah terang dunia. Dan setiap kita telah mendapatkan terang itu. Hidup kita sudah diterangi oleh Yesus. Mari kita hidup seperti Yesus hidup. Alkitab mengajarkan kepada kita, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita untuk kita makin hidup, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersinar, ya, mari kita bersinar. Peliharalah terangmu agar terangmu tetap bercahaya. Hidupmu akan padam jika engkau tidak punya hubungan dengan Kristus. Karena Kristus itu adalah terang yang sejati. Bagaikan lampu-lampu yang menyala ini.
lampu ini akan padam kalau dia tidak dimasukkan pada sumber, kalau tidak ada sumbernya, sumber listriknya. Hidup kita akan padam jika kita terputus hubungan dengan Kristus. Karena itu miliki hubungan yang makin melekat dengan Kristus agar engkau bisa hidup seperti Kristus hidup. Seperti Yesus, itu saja yang aku minta. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku minta. Sepanjang jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyatakan melalui pujian ini. Biarlah sungguh kiranya kerinduan ini menjadi kerinduan kita yang tulus. Di mana kita rindu untuk menjadi seperti Yesus. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Mari kita hidup seperti Yesus hidup. Sungguh saya mau seperti Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau datang di dalam hidup kami untuk menerangi hidup kami. Sehingga semua yang gelap di dalam diri kami dilenyapkan oleh terang-Mu Kristus. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, kami lakukannya. Kami hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa bercahaya, agar Tuhan Allah dimuliakan di dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami hidup di dalam terang, menyinari kegelapan yang ada di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh membuahkan terang itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam diri kami, mendorong kami untuk terus bercahaya bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa.
Berkati semua anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Biarlah sungguh hidup kami berubah untuk menjadi terang, menyinarkan terang Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita menyiapkan hati kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita tahu saat ini corona atau COVID semakin meningkat. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap saudara-saudara kami yang terkena corona Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu boleh nyata atas setiap mereka yang terkena virus corona ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka boleh dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, uluran tangan-Mu boleh Kau berikan kepada mereka yang terkena virus corona ya Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap masyarakat Indonesia, untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Tolong setiap masyarakat Indonesia boleh memiliki hati yang saling menjaga satu sama lain ya Tuhan. Kau berkati Tuhan masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati yang taat boleh ada pada mereka. Hati yang saling menjaga boleh ada di dalam diri mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin yang telah disediakan. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang terlibat Tuhan. Biar benar-benar vaksin ini boleh berguna bagi setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Vaksin ini boleh berguna bagi setiap orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan boleh nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tiada henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan persembahan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang untuk jemaat yang berulang tahun dalam seminggu ini, bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang Kau Tuhan berikan 1 tahun lagi untuk setiap mereka. Tuhan, terima kasih untuk ulang tahun yang Tuhan berikan pada bulan Desember ini untuk setiap mereka. Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Semakin hari bawalah mereka Tuhan untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan pasti akan Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka kesehatan.
untuk mereka bisa berkarya bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, berkati keluarga setiap mereka Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam rumah-rumah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap mereka yang berulang tahun maupun merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat dan kasih-Mu ada pada setiap saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka pergi dan berada saat ini. Biarlah pertolongan-Mu yang ajaib senantiasa mereka boleh alami di dalam hidup mereka. Dan di dalam hari-hari ini, Tuhan bawa mereka untuk makin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada saat ini, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang datang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segenap keluarga IRC mau mengucapkan Merry Christmas.